Hai semuanya, apa kabar? Nah, buat teman-teman yang ada di rumah sekarang, mungkin gue sedikit coba sharing soal aplikasi Pina juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah pernah nonton ya review gue soal aplikasi Pina, itu lebih kayak apa ya? Kayak literatur gitu loh. Jadi kayak jatuhnya kayak oh tertata dan lain sebagainya. Mungkin di video ini gue lebih kayak blak-blakan aja sih. Jadi review jujur gue seperti apa. Barangkali sobat investor semua mau tahu sudut pandang gue secara jujur juga dan secara santai kayak gimana. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Ya, jadi untuk video ini juga gue akan coba lebih blak-blakan juga dan lebih jujur juga. Kira-kira aplikasi ini tuh seperti apa? Nah, pertanyaannya apakah gue kemarin-kemarin kurang jujur atau apa? Jawabannya adalah gue tetap jujur. Cuman gimana sih, bahasanya kan lebih enakan mungkin sekarang ya. Gue mengharapkan ketika gue dengan bahasa sekarang tuh lebih enak aja diterima. Oke, jadi aplikasi Pina ya. Aplikasi Pina menurut pendapat gue gimana? Pertama-tama ketika gue melihat bahwa aplikasi investasi ini bagus atau enggak, biasanya gue melihat dari segi legalitas dulu. Ya, begitu pula juga misalkan gue menerima endorsement atau endorse lah. Itu gue biasanya ngelihat nih aplikasi ada lisensi atau terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas lokal atau enggak. Ini suatu hal yang krusial banget ya. Dan biasanya ketika gue menerima endorsement itu rata-rata banyakan yang tidak ya, tidak apa namanya, tidak punya lisensi lokal. Makanya gue tidak terima. Tetapi ada juga cukup lumayan yang memang ada lisensi dari lokal gitu ya. Ya itu apa namanya? Itu juga menjadi suatu apa ya, feedback positif juga. Berarti memang aplikasi-aplikasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi lokal juga mau kerjasama dengan gua gitu kan. Dan gua hanya memilih yang memang sudah terdaftar dan diawasi aplikasi lokal gitu. Kayak misalkan OJK atau Bapepti. Nah, untuk apa namanya? Aplikasi Pina ini dia itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya secara legalitas lokal itu sebenarnya udah cukup oke. Itu di satu sisi ya. Jadi kan kita harus ngeliat dari banyak sisi nih. Tapi itu dulu yang paling pertama. Karena kan kita juga suka khawatir gitu ya. Wah, kira-kira aplikasi ini bermasalah atau enggak ya? Oh, nanti kalau ada apa-apa gimana? Nah, itu. Nah, kalau misalkan seandainya kita sudah memilih yang sudah terdaftar dan diawasi oleh lokal, itu akan jauh lebih aman. Apakah itu membuat aman 100%? Jawabannya adalah tidak. Tetapi di satu sisi kita punya satu safety lah. Ya, kalau ada apa-apa, mereka akan memberitahu kita. Misalkan ada sesuatu yang bermasalah, bisa lewat email ataupun lewat telepon WA kita juga. Itu pertama. Kedua, aplikasi Pina ini memang adalah aplikasi investasi dan juga perencana keuangan. Jadi misalkan perencanaan keuangan, masalah kita apa sih? Masalah kita biasanya manage budget kan, ya mengontrol budget, ya uang keluar sama uang masuk, ya kan. Kita memastikan bahwa uang masuk lebih banyak dibanding uang keluar, dan itu susah banget. Aplikasi ini tuh sebenarnya ngebantu untuk nge-manage itu. Jadi berapa persen lo alokasikan buat A, B, C, D, jadinya tuh lo bisa ngelihat sendiri, dan itu lo bisa nge-tracking. Kalau lo bisa nge-tracking, oh berarti pengeluaran paling banyak gue nih di makanan nih. Berarti bulan depan supaya bisa lebih baik, gue akan coba kontrol dari segi pengeluaran makanan gue. Misalkan, wah gue GrabFood atau GoFood gue kurangin dulu deh gitu. Karena mungkin terlalu banyak juga untuk gaji gue belum pas nih, nanti naik gaji boleh deh. Jadi kayak gitu-gitu, supaya bisa manage keuangan dengan baik juga. Ya, untuk fitur jelasnya pernah juga gue review aplikasi Pina, lo bisa cek juga nantinya setelah selesai video ini. Ya, jangan di skip dulu loh. Ya, oke. Jadi gini, itu kan dari satu sisi doang ya, dari perencana keuangan. Dari segi investasi, itu pun ada saham, ada reksadana. Sebenarnya aplikasi ini kan dia juga menawarkan kita mau berinvestasi saham atau reksadana pun juga bisa. Jadi kalau misalkan kamu mau mulai investasi tapi pengetahuannya terbatas, mungkin reksadana lebih coba direkomendasikan. Karena reksadana itu kan punya manajer investasi ya. Manajer investasi ini tuh yang coba untuk ngebantu ngalokasiin yang bagus buat kamu. Untuk investasinya bagusan mana ya? Misalkan taruh di deposito berapa, di obligasi berapa, di saham berapa. Itu tergantung daripada jenis reksadana yang kamu pilih. Ada juga reksadana pasar uang, isinya mayoritas deposito atau obligasi jangka pendek. Ada juga dan instrumen pasar uang lain, obligasi atau pendapatan tetap, isinya apa? Oh, banyakan ini nih,
apa namanya, obligasi ya. Terus saham, reksadana saham, ya isinya mayoritas saham, ada beberapa instrumen lain, ya kayak gitu. Jadi intinya lo menyerahkan tugas itu kepada seorang yang memang ahli, yaitu manajer investasi. Lalu kalau misalkan bandingkan dengan saham, saham kayak lo mengerti apa yang lo lakuin aja. Jadi lo ngerti lo harus invest ke mana nih, ya. Misalkan, wah gue kayak tertarik deh sama BCA ya. Saham BCA bagus nih secara historical. Nah mungkin lo mau invest di sana. Cuman biasanya kendala dari saham-saham yang memang udah gede dan blue chip itu, dia harganya mahal-mahal ya. Tetapi ya itu dia sih, plus minus ya. Kamu juga hasilnya bisa lebih gede daripada reksadana sendiri, tetapi resikonya juga lebih gede ya. Walaupun dia blue chip atau apa, dia tetap resiko gede. Jadi orang tuh suka blunder ya guys ya, antara resiko tuh semuanya dianggap kecil, ya kecil semua gitu. Enggak, investasi itu ada beragam macam resiko. Jadi kalau secara general, saham itu tingkat resikonya dia paling, ya dia salah satu yang tertinggi lah ya, tertinggi. Terus yang sedang misalkan bisa reksadana, bisa juga yang reksadana itu juga di bawah, itu juga bisa ya. Terus juga ada emas ya, lebih resikonya lebih rendah lagi. Secara general seperti itu. Tetapi kalau kita dalamin lagi, resiko yang tinggi itu punya hierarki lagi. Ada yang resiko tingginya kecil, ada yang resiko tingginya sedang, ada yang resiko tingginya tinggi banget. Contoh misalkan saham blue chip, dia termasuk resiko tinggi tapi yang rendah. Terus kalau misalkan saham second liner itu bisa yang di tengah-tengah, resikonya sedang-sedang aja. Potensi keuntungannya juga ya tinggi, tapi ya resikonya lebih gede dibandingkan yang kecil tadi. Intinya seperti itu, kamu harus memahami itu. Nah, di sini kalau misalkan kamu tertarik untuk invest saham, itu di sini juga bisa. Jadi cukup menarik juga sih, gitu ya. Terus di satu sisi lain, lu juga bisa konsultasi sama yang punya CFP. Ya, bukan yang punya CFP ya, tapi di sini tuh kayak yang bersertifikat CFP. CFP itu Certified Financial Planner. Jadi jatuhnya dia adalah orang yang tersertifikasi perencana keuangan. Jadi kalau kamu mau nanyain soal pengeluaran, pemasukan, solusi gimana, itu biasanya di situ. Nah, kamu bisa tuh konsultasi juga di situ. Jadi itu adalah sesuatu hal positif juga dari aplikasi Pina ini. Dan menarik aja sih gitu. Yang dilihat dari tampilan juga cukup oke, bagus, menarik ya. Itu kan bisa memotivasi kita untuk konsisten dalam berinvestasi atau mungkin nggak bosen untuk melihat aplikasi tersebut. Ya gitu sih. Itu kan juga suatu sisi plus juga dari aplikasi Pina. Nah, kalau dari segi weakness ya, atau dari segi kekurangan, ya setiap aplikasi punya kekurangan lah. Ya, kalau Pina ini menurut gue masih baru. Ya, kalau aplikasi biasanya masih baru, itu masih perlu banyak belajar. Dan itu kadang-kadang menghadapi masalah A, B, C, D, E, dia belum tentu responnya secepat yang seharusnya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih sepuh, ya tentu jauh mereka akan lebih cepat menangani dibandingkan yang masih beginner seperti ini. Tetapi ya itu adalah weakness-nya juga. Ya, dari segi number of downloads juga kalah gitu. Tetapi ya balik lagi, itu adalah proses. Dan kemenangan atau sesuatu hal yang positif dari aplikasi yang udah lama adalah dia udah ngerti kalau terjadi problem begini harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain. Kalau aplikasi baru kan dia mungkin masih kadang-kadang mencari-cari gitu loh, seperti itu. Jadi ya memang ada plus dan minus, dan itu wajar-wajar aja, setiap aplikasi bakal punya plus dan minus juga. Nah, buat kamu yang punya tanggapan atau pertanyaan soal aplikasi Pina, coba aja lo tanyain di kolom komen di bawah ini. Nanti gue bisa bantu jawab juga, entah gue lewat video atau mungkin gue komen di bawah juga ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan apabila setelah ini kamu merasa bahwa informasi ini sangat bagus untuk kamu share ke teman-teman kamu untuk supaya mereka juga terdidik untuk mulai investasi, manage duit lebih bagus ya, lo coba share aja di sosial media lo, misalkan Instagram, Facebook, WhatsApp, itu juga bisa, supaya banyak orang juga yang memahami dan tahu juga ya tentang ini, jadinya lebih outcome-nya lebih bagus gitu ya. Terus juga bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai ya berinvestasi ya di aplikasi Pina, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa mendapatkan bonus 50.000. Tetapi lo harus investasi atau manage duit itu sampai 45 hari. Jadi ada batas waktunya. Karena mungkin di sini aplikasi ini tuh pengen lihat supaya lo tuh tahan dulu lah ya. Lo mulai investasi dulu. Lo lihat dalam 45 hari hasilnya kayak gimana, kayak gitu. Ya, tentu butuh proses. Nanti baru lo dapat
hadiahnya juga, bonusnya juga. Tapi kalau itu mau, kalau lo mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Jadi di sini gue cuman sekedar sharing aja sama teman-teman yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun ya. Atau di alam mana ya, gue juga nggak tahu ya. Siapa tahu yang nonton ini di alam apa, alam Mars ya, atau di planet Mars kan nggak tahu juga. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.